Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatona. Saya dari kelas 5C Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang sastra anak. Sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak, yaitu anak yang berusia 6 sampai 13 tahun. Sifat sastra anak adalah imajinasi semata, bukan berdasarkan pada fakta. Selanjutnya ada manfaat belajar sastra anak. Yang pertama ada sastra memberikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan kepada anak-anak. Yang kedua, sastra dapat mengembangkan imajinasi anak-anak dan membantu mereka dapat mempertimbangkan dan memikirkan alam, insan, pengalaman, dan gagasan dengan berbagai cara. Dan yang ketiga, sastra dapat memberikan pengalaman aneh yang seolah-olah dapat dialami sendiri oleh anak-anak. Sastra anak dapat mengembangkan wawasan para anak menjadi perilaku yang insani. Ada ragam sastra anak. Secara garis besar, genre sastra anak dapat dikelompokkan menjadi 6 macam. Yang pertama ada realisme, fiksi formula, fantasi, sastra tradisional, dan puisi dan non-fiksi. Yang pertama yaitu realisme. Realisme dalam sastra dapat dipahami bahwa cerita yang dikisahkan itu mungkin saja ada dan terjadi, walaupun tidak harus bahwa memang benar-benar ada dan terjadi. Ada beberapa cerita yang bisa dikategorikan dalam realisme, yaitu cerita realisme biasanya bercerita tentang masalah-masalah sosial dengan menampilkan tokoh utama, protagonis sebagai pelaku cerita. Selanjutnya ada realisme binatang, yaitu cerita binatang yang bersifat non-fiksi. Ada cerita misterius dan detektif, ada cerita romantik, dan novel serial. Selanjutnya ada fantasi. Jenis sastra yang dikelompokkan dalam fantasi itu, yang pertama ada cerita fantasi, cerita yang menampilkan tokoh, alur, atau tema, dan derajat kebenarannya dapat dilakukan baik menyangkut seluruh maupun sebagian cerita. Selanjutnya ada fantasi tinggi. Dimaksudkan sebagai cerita yang pertama-tama ditandai dengan adanya fokus konflik antara yang baik dengan yang jahat, antara kebaikan dan kejahatan. Yang ketiga ada fiksi sains. Selanjutnya ada sastra tradisional. Jenis cerita yang dikelompokkan dalam sastra tradisional yaitu yang pertama ada fabel, ada dongeng, ada mitos, ada legenda, dan epos. Yang selanjutnya ada puisi. Genre puisi anak dapat berwujud yaitu seperti puisi-puisi lirik, puisi naratif, sama puisi personal. Dan yang terakhir ada non-fiksi. Bacaan non-fiksi dapat dikelompokkan menjadi subgenre buku informasi dan biografi. Sekian penjelasan tentang sastra anak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.